Desa Cibayung punya satu larangan. Jangan pernah melintasi kebun randu setelah lewat tengah malam. Tapi larangan yang tak ditulis itu seringkali jadi angin lalu. Malam itu, Rio, remaja desa yang baru pulang dari kota, menerobos jalan pintas lewat kebun randu. Ia tertawa kecil sambil bermain ponsel. Tak peduli tanah di bawahnya becek dan daun randu yang bergoyang tanpa angin. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari balik pepohonan. La 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 la. Senandung lirih, suara perempuan halus, sedih. Rio berhenti, menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri di bawah pohon randu terbesar. Rambutnya panjang, menjuntai sampai tanah. Gaunnya putih lusuh, kakinya tak menyentuh bumi. "Teh, sendirian?" tanya Rio, berusaha santai. Perempuan itu tak menjawab, ia hanya tersenyum. Senyumnya manis, tapi juga dingin. Tak lama, ia berbalik dan ada lubang besar menganga di punggungnya. Dagingnya sobek, belatung merayap, dan tulang punggungnya terlihat jelas. Rio ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok itu berbisik, "Janji harus ditepati, atau darahmu jadi gantinya." Rio berteriak, lalu pingsan. Esoknya Rio ditemukan warga. Tubuhnya demam tinggi, matanya kosong, mulutnya hanya bisa menggumam. Dia nyanyi, terus nyanyi. Mbah Isah, dukun tua yang tinggal di ujung desa, datang membawa kabar lama yang sudah hampir dilupakan. Dulu sebelum jalan dibuka, ada seorang gadis bernama Lastri. Ia dijanjikan menikah oleh anak juragan kebun randu. Tapi saat ia hamil, laki-laki itu pergi. Malam-malam, Lastri ditemukan tergantung di pohon randu. Rambutnya menutup wajah dan perutnya sobek. Janinnya hilang. Mbah Isa menatap mereka yang mendengar dengan suara gemetar. Sejak saat itu, kalau ada yang berani masuk ke kebun randu malam-malam dan tak tahu cerita ini, Lastri akan datang, menuntut janji yang tak pernah ia terima. Warga mulai ketakutan, tapi tetap saja suara senandung itu masih terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Dan malam berikutnya, bukan hanya Rio yang jadi korban. Seorang pemuda lain ditemukan tergantung di dahan randu. Matanya melotot, tangannya mencakar-cakar dadanya sendiri. Di telinganya masih terdengar gema kecil. La la la, la la la. Malam turun cepat di desa Cibayung. Sejak mayat kedua ditemukan tergantung di pohon randu, tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Pintu dikunci rapat, lampu dibiarkan menyala semalam suntuk. Tapi meski semua bersembunyi, suara itu tetap datang. La la la, la la la. Lirih, memanggil seperti nyanyian pengantar tidur yang berubah jadi kutukan. Di rumahnya, Rio masih tergolek lemah. Mulutnya sudah berhenti berbicara, tapi matanya terus mengarah ke jendela. Kadang ia menangis tanpa suara, kadang tubuhnya bergetar hebat, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ibunya sudah tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, dengan sisa harapan, ia kembali meminta bantuan Mbah Isah. "Aku harus melihat pohon itu sendiri," kata Mbah Isah. Suaranya berat. "Roh Lastri tak akan tenang sebelum janji yang dulu ditepati, atau ia sendiri dihentikan." Malam itu, ditemani dua warga pemberani, Mbah Isa menuju kebun randu. Di tangan kirinya, ia membawa kendi kecil berisi bunga 7 rupa. Dan di tangan kanan, sebilah keris pusaka yang konon bisa memutus tali arwah penasaran. Langit gelap, angin diam saat mereka tiba di bawah pohon randu besar. Udaranya berubah dingin, tanah berembun meski tidak hujan. Daun-daun bergoyang pelan seperti berbisik. Dan tiba-tiba sosok Lastri muncul. Ia tak berdiri kali ini. Ia menggantung di dahan tertinggi pohon.
Rambut menutupi wajah, tubuhnya terayun perlahan. Dari punggungnya, lubang besar menghitam. Belatung jatuh ke tanah. Senyumnya menganga, matanya menangis darah. Mbah Isa menancapkan keris ke tanah, lalu mulai membaca doa. Tapi suara Lastri lebih keras. Janji itu bukan hanya kata. Janji itu hidup. Dan mereka membunuhnya sebelum lahir. Perlahan, Lastri turun dari pohon, bukan dengan berjalan, tapi melayang terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, seperti mayat yang tak pernah menyentuh bumi. Salah satu warga yang ikut, Pak Dirman, tiba-tiba tersungkur. Ia memekik. Aku kenal dia. Lastri, itu aku. Dulu aku yang menyuruhmu minum ramuan itu. Aku disuruh juragan untuk menggugurkan kandunganmu. Wajah Lastri berhenti mengayun. Dan ia menangis. Bukan tangisan manusia, tapi suara pecah, nyaring, menyayat telinga. Angin bertiup kencang. Pohon randu bergoyang seperti akan tumbang. Aku hanya ingin anakku hidup, bisik Lastri. Lalu ia melayang cepat ke arah Pak Dirman. Sebelum Mbah Isa sempat menahan, suara jeritan terdengar. Tubuh Pak Dirman terangkat, lalu terlempar keras ke batang pohon. Lehernya patah seketika. Mbah Isa hanya bisa menangis. Ini bukan sekedar dendam. Ini luka yang dirawat terlalu lama, ujar Mbah Isa. Malam itu, Lastri menghilang. Tapi di batang pohon randu, darah Pak Dirman tertulis membentuk kata. Dia belum pulang. Setelah kematian Pak Dirman, suasana desa Cibayung berubah drastis. Para orang tua mulai menceritakan ulang kisah lama yang selama ini dikubur dalam bisu dan rasa bersalah. Dan dari potongan-potongan cerita itu, terbentuklah satu kebenaran baru yang mengerikan. Lastri tidak hanya dibunuh, anak dalam kandungannya juga diambil. Konon, setelah Lastri dipaksa menggugurkan kandungannya, janin itu tidak dikubur, melainkan dipakai dalam ritual ilmu pengasihan oleh salah satu dukun bayaran keluarga juragan. Anak itu tak pernah diberi nama, tak pernah diberi doa, tak pernah dikembalikan ke tanah. Dia tidak mati dengan tenang, kata Mbah Isa pelan. Dan sekarang bukan hanya Lastri yang gentayangan, tapi juga arwah anak itu yang tumbuh dalam kegelapan. Malam harinya, Rio kembali sadar dari pingsan panjangnya, tapi matanya tak sama, pucat, sayu, dan selalu menatap sudut ruangan. Ibu, bisiknya lemah. Anak itu, dia datang. Dia minta dicarikan ibunya. Ibunya menangis sambil memeluk Rio, tapi Rio hanya mengulang satu kalimat. Dia bilang, dia dingin, dia sendiri, dia marah. Di malam yang sama, seorang anak kecil umur 5 tahun menghilang dari kamarnya. Jendela terbuka, tapak kaki mungnya terlihat menjejak tanah menuju arah kebun randu. Warga geger. Mbah Isa kembali dipanggil. Dengan senter dan doa di tangan, mereka mencari sepanjang jalan. Dan di tengah tanah becek, mereka menemukan Bayu, duduk diam di bawah pohon randu. Matanya melotot, tapi senyum lebar menghiasi wajahnya. Saat disentuh, Bayu menoleh dan berbisik dengan suara bukan miliknya. Ibu, di mana ibu? Aku takut gelap sendirian. Lalu ia tertawa, tawa kecil, tapi di ujungnya terdengar tangisan bayi.
Tangisan yang tak berasal dari tubuh Bayu, tapi dari dalam batang pohon randu itu sendiri. Pohon itu tiba-tiba bergetar. Darah menetes dari kulit kayunya. Aroma anyir memenuhi udara. Mbak Isa memejamkan mata dan berkata, "Kita tak hanya harus menghentikan Lastri, kita juga harus menemukan arwah anaknya dan mengembalikannya." "Bagaimana?" tanya salah satu warga. Mbah Isa menatap langit malam sambil berkata, "Dengan menjemputnya dari tempat dia dikurung, yaitu di antara dunia ini dan dunia orang mati. Dan hanya ada satu cara untuk masuk ke sana, yaitu menggali rahim bumi, tempat janin itu dulu dikubur tanpa nama." Langit desa Cibayung memerah sejak dini hari. Angin bertiup tanpa arah, membawa bau anyir dan harum bunga melati yang busuk. Warga tahu arwah Lastri dan anaknya belum pergi. Bahkan mereka mulai menjadi satu, saling mencari, saling memanggil, saling melindungi dalam wujud yang tidak lagi manusia. Mbah Isa memimpin pencarian ke lokasi yang dipercaya sebagai tempat ritual pengguguran kandungan Lastri dilakukan. Berdasarkan cerita para tetua desa, tempat itu berada di tanah lapang di belakang rumah tua milik keluarga Juragan yang dulu menolak tanggung jawab. Tanah itu sekarang ditumbuhi ilalang tinggi, tak pernah dijamah sejak bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menyentuhnya, bahkan binatang pun enggan lewat. "Di sini," kata Mbah Isa sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. "Di bawah tanah inilah janin itu dikubur tanpa doa, tanpa nama, tanpa ibu." Dengan bantuan warga, mereka mulai menggali. Tanahnya berat, lembab, seperti memegang daging dingin. Semakin dalam mereka menggali, semakin kuat bau amis darah tercium. Dan lalu cangkung mereka mengenai sesuatu. Bukan tulang, bukan kain, tapi petik kecil dari kayu, diikat rapat dengan benang merah dan jaring tali ijuk. Peti itu dingin sekali, meski tak ada embun. Begitu diangkat, angin berhenti. Burung-burung terbang menjauh. Langit menjadi abu-abu. Saat tali dibuka dan tutupnya terbuka perlahan, di dalamnya ada gumpalan kain putih kecil seperti bedong bayi, dan di atasnya sehelai rambut panjang, hitam legam, terikat simpul rapi. Tiba-tiba tangisan bayi terdengar nyaring, seperti menembus dari balik dunia. Tangisan yang membuat lutut para warga gemetar, membuat telinga mereka panas dan kepala mereka pusing. Lalu di depan mata mereka, kain bedong itu bergerak sendiri. "Aku dingin, aku lapar, di mana ibu?" Mbah Isa segera menyiramkan isi kendi 7 rupa ke atas kain itu dan mulai membaca mantra pengantar arwah bayi. Tapi suara tangisan berubah jadi raungan. Dari balik ilalang, Lastri muncul. Wajahnya rusak separuh, punggungnya bolong besar, tapi kini matanya tidak lagi kosong, tapi ada air mata. Ia melangkah perlahan ke arah peti. "Ibu di sini, Nak. Ibu di sini." Angin berhenti, suara tangisan bayi melembut. Kain di dalam peti mulai tenang. Semua warga terpaku. Akhirnya ritual untuk menenangkan arwah Lastri yang gentayangan berhasil.